Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Al-Syeikh Al-Allamah Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala berkata di dalam kitab beliau Al-Ilmam ببعض آيات الأحكام أسكنه أبوه إبراهيم مع أمه مكة منذ صغره. Bapak Ismail yaitu Ibrahim alaihissalam menjadikan Ismail beserta ibunya tinggal di Mekkah sejak Ismail kecil. Wa kanat qafran laysa fiha sakinun hatta qayyada Allah ta'ala lahuma qabilata Jurhumin min ahli al-Yamani fasakanu 'indaha. Sebelum Mekah ditempati oleh Ismail beserta ibunya padang pasir. Tidak ada padanya satu orang pun yang tinggal di dalamnya sampai Allah Ta'ala mendatangkan untuk mereka kabilah Jurhum dari penduduk Yaman, lalu mereka tinggal dekat dengan Ismail dan ibunya. Wa tazawwaja Ismailu minhum فأتاه أولاد تفرعت منهم قبائل العرب المستعربة الذين فيهم خاتم الأنبياء وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم. Ismail alaihissalam menikah dengan anak gadis kabilah Jurhum. Terlahir dari hasil pernikahan mereka anak-anak yang bercabang dari mereka kabilah-kabilah Arab musta'ribah, yang mana pada mereka ada penutup para nabi dan nabi yang paling utama yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. شارك إسماعيل أباه في بناء الكعبة فجعل يرفعان القواعد وهما يقولان. Ismail ikut serta bapaknya yaitu Ibrahim alaihissalam membangun Ka'bah. Mereka mulai mengangkat pilar-pilar Ka'bah dalam keadaan mereka mengatakan Rabbana taqabbal minna, wahai Rabb kami terimalah dari kami, innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 127. An mukhaffafatun minas thaqilah, an mukhaffafah dari thaqilah. An tahhira nazziha minal aqdari wasyirk, bersihkanlah Ka'bah dari kotoran-kotoran dan kesyirikan.
baitiya, rumahku, rumah Allah, ay al-Ka'bata, yaitu Ka'bah, wa adafaha Allahu ila nafsihi litasyrif wa li'annaha mahallu ibadatih. Allah menisbatkan Ka'bah kepada dirinya untuk memuliakannya, dan karena Ka'bah adalah tempat untuk beribadah kepada Allah. Lit-ta'ifina lid-da'irina alaihi mutaraddidina ta'abbudan lillahi azza wa jal, wallamu lit-ta'lil. Lit-ta'ifin adalah untuk orang-orang yang mengitarinya secara berulang-ulang untuk beribadah kepada Allah azza wa jalla. Al-lam untuk menyebutkan alasan. Wal-'akifina al-makithina fihi li ta'atillahi ta'ala, untuk orang-orang yang i'tikaf, yaitu orang-orang yang tinggal di Baitullah, di Ka'bah, untuk taat kepada Allah Ta'ala. Warrukka'is sujud, dan untuk orang-orang yang ruku' lagi sujud, ay al-musallin, yaitu untuk orang-orang yang salat. Al-ma'na al-ijmali, makna ayat secara global. Yudzakkirullahu ta'ala ibadahu bima an'ama bihi alaihim min ta'zimi hadzal baiti. Allah Ta'ala mengingatkan hamba-hambanya kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka, yaitu dijadikannya Baitullah agung, diagungkannya Ka'bah, haitsu ja'alahu mathabatan lin-nasi yarji'una ilaihi kullaman tahaw min nusukin 'adu fi nusukin akhar, di mana Allah Ta'ala menjadikan Ka'bah tempat kembali untuk manusia. Mereka kembali ke Ka'bah setiap kali mereka menyelesaikan ibadah haji, maka mereka akan kembali ke Ka'bah untuk melakukan manasik haji yang lain. Wa ja'alahu amnan lin-nasi ya'manuna fihi ala dima'ihim wa amwalihim. Allah menjadikan Ka'bah tempat yang nyaman untuk manusia, di mana mereka merasa nyaman di Ka'bah dan di sekitarnya terhadap darah-darah mereka dan harta-harta mereka. Thumma ya'muru ta'ala an-nasa an yaj'alu 'inda maqami Ibrahim makanan lis-shalah. Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan manusia untuk menjadikan tempat untuk sholat di dekat maqam Ibrahim. Waqad bayyana dzalika an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam haitsu taqaddama ila maqami Ibrahim hina faragha min tawafihi faqara'a wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Sungguh Nabi menjelaskan hal itu sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau maju ke maqam Ibrahim ketika selesai dari beliau melakukan tawaf, lalu beliau membaca wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, jadikanlah dari maqam Ibrahim tempat untuk salat. Fasalla rak'ataini khalfal maqam, lalu beliau salat 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim. Thumma akhbara ta'ala annahu awsa ila Ibrahim wa ibnihi Ismail
an yunazzihal baita minasyirki wal aqdari lit-ta'ifina wal 'akifina wal musallin. Kemudian Allah Ta'ala mengabarkan bahwasanya Allah Ta'ala memerintahkan Ibrahim dan anaknya Ismail alaihimassalam untuk membersihkan Ka'bah dari kesyirikan dan dari kotoran-kotoran untuk orang-orang yang tawaf, orang-orang yang i'tikaf, dan orang-orang yang salat. Wa innama qaddama at-ta'ifina li'anna at-tawafa khassan bil masjidil haram. Allah Ta'ala lebih dahulu menyebutkan orang-orang yang tawaf pada ayat وَأَعْهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. Lebih dahulu menyebutkan orang-orang yang tawaf daripada orang-orang yang i'tikaf dan orang-orang yang salat. Karena tawaf khusus dilakukan di Al-Masjidul Haram. ثم العاكفين لأن الاعتكاف خاص بالمساجد. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang yang tawaf, Allah menyebutkan orang-orang yang i'tikaf karena i'tikaf khusus dilakukan di masjid-masjid. Wa akharal musallina li'anna as-salata la takhtassu bimakan. Dan terakhir Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang yang salat karena salat tidak khusus dilakukan di suatu tempat tertentu. Ma yustafadu minal ayah. Faedah-faedah yang dipetik dari ayat. Ni'matullahi ta'ala ala ibadihi bija'lil baitil harami mathabatan linnasi wa amna. Kenikmatan Allah Ta'ala yang Allah berikan kepada hamba-hambanya dengan menjadikan Al-Baitul Haram tempat kembali untuk manusia dan tempat yang nyaman untuk manusia. Anna man dakhala al-harama fahuwa amin. Bahwasanya barang siapa memasuki al-haram maka dia aman. Masyru'iyatus salati 'inda maqami Ibrahim. Disyariatkan salat di sisi maqam Ibrahim. Wa qad bayyanatis sunnatu anna dzalika khalfahu ba'da at-tawaf. Sunnah betul-betul menjelaskan bahwasanya itu dilakukan di belakang maqam Ibrahim setelah tawaf. Inayatullah ta'ala bi baitihi haitsu 'ahida ila Ibrahim wa Ismaila bitathhirih. Perhatian Allah Ta'ala kepada rumahnya di mana Allah Ta'ala memerintahkan Ibrahim dan Ismail untuk mensucikannya. Wujubu tathhiril baiti minasyirki wal aqdar. Wajibnya mensucikan Baitullah Ka'bah dari kesyirikan dan kotoran-kotoran. Wujubu taharati makanit tawafi wal mu'takifi wal musalli. Wajibnya mensucikan tempat untuk orang yang tawaf, untuk orang yang i'tikaf dan untuk orang yang salat. Anna mahallal i'tikafi al-masajid. Sesungguhnya tempat untuk melakukan i'tikaf adalah masjid-masjid. Wa hadha mahallul istishhadi bil ayah. Inilah yang dijadikan sebagai dalil dari ayat untuk menguatkan hal yang terkait dengan i'tikaf, yaitu bahwasanya tempat i'tikaf dilakukan di masjid-masjid. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.